nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi ya dengan saya ya teman-teman ya di channel saya ini. Kali ini saya ingin ngajak teman-teman jalan-jalan ya ke daerah puncak ya teman-teman ya. Jadi apa namanya? Kita akan melewati Jonggol ya teman-teman ya. Kita akan lewatin Jonggol lanjut ke arah jalur puncak 2 ya teman-teman ya. Jadi kenapa saya pengen lewat Jonggol ya, karena memang terakhir kali saya lewat sana waktu itu jalannya ada beberapa titik yang masih eh sedikit rusak ya teman-teman ya. Jadi saya pengen lihat gitu kan sekarang itu gimana ya kondisi jalannya, apakah sudah banyak perbaikan atau mungkin masih sama ya teman-teman ya. Karena seperti yang kita tahu bahwa jalur puncak 2 ini sekarang sudah menjadi salah satu jalur alternatif ya teman-teman ya. Jalur alternatif untuk melakukan perjalanan ke arah puncak pas ya teman-teman ya. Karena memang di sana juga banyak spot-spot juga yang bagus, banyak ya tempat-tempat makan juga ya teman-teman ya, tempat nongkrong pun juga ada. Lalu juga udara di sana juga termasuk yang dingin ya teman-teman ya, karena dia juga dataran tinggi. Sehingga saat ini jalur puncak 2 menjadi salah satu alternatif perjalanan, karena kalau kita mengingat jalur yang ada ya teman-teman ya, jalur yang ada ke arah puncak itu sudah sangat padat ya teman-teman ya, apalagi terutama kalau di hari libur ataupun di apa namanya hari raya besar keagamaan yang memang liburnya juga panjang ya teman-teman ya. Jadi banyak sekarang mobil-mobil maupun motor-motor ya yang lewat sana teman-teman, sehingga perkembangan terkait dengan jalur puncak 2 ini juga cukup cepat ya teman-teman ya, cukup maju gitu ya, terkait dengan infrastrukturnya terutama jalan ya teman-teman ya. Itu termasuk yang sudah banyak yang dibenerin ya, terus juga yang bolong-bolong juga banyak yang sudah dibenerin juga. Cuman memang ada beberapa titik yang ternyata kemarin itu masih agak-agak apa ya, sedikit perlu perbaikan juga ya teman-teman ya, tapi memang nggak banyak. Jadi saat ini saya ada di daerah Bekasi teman-teman. Lebih tepatnya kita baru saja melewati kantor wali kota Bekasi ya teman-teman ya. Ini sebelah kanan kita itu ada Gor Patriot Kota Bekasi ya teman-teman ya. Jadi itu ada sepertinya akan ada konser ya teman-teman ya. Itu udah ada apa tuh stand-stand ya. Udah ada panggungnya. Kayaknya mungkin nanti malam akan ada konser sepertinya. Hari ini hari Sabtu ya teman-teman ya, tanggal berapa ini? Tanggal 25 ya teman-teman ya, tanggal 25 Juli 2026 ya teman-teman ya. Nah ini di sebelah kanan kita juga ada salah satu rumah sakit yang ada di Bekasi, rumah sakit Mitra Keluarga ya teman-teman ya, salah satu apa namanya rumah sakit yang selalu ramai. Ini kita nanti posisinya teman-teman lurus aja, kita akan melewati daerah jalur apa namanya ke arah Bantar Gebang ya teman-teman ya. Cuma nanti belokkan ke arah Bantar Gebang kita tidak belok, kita lurus aja sehingga nanti akan nyambung ke daerah apa namanya kalau tidak salah Cilengsi ya teman-teman.
Nah, di depan kita itu ada penunjuk arah ya. Kalau sebelah kiri itu kita ke arah Jatinegara, Tanjung Priuk ya, lewat jalan tol. Kalau lurus itu Kayon Rawapanjang ya teman-teman ya. Itu kita lurus saja teman-teman. Ini sebelah kanan kita juga ada hotel ya. Ini Hotel Aston ini teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ini kita lurus saja. Ini setelah lampu merah ya. Di perempatan ini, di persimpangan ini kita lurus saja teman-teman ya. Nah ini di depan kita, di sebelah kiri kita ini ada salah satu pusat perbelanjaan ya. Ini Mall BK Bekasi ya teman-teman ya. Di situ juga cukup lengkap ya teman-teman ya. Ada jualan baju ya, ada makanan, bahkan juga ada XX1-nya juga ya teman-teman. Nah depan kita ini ada lampu merah lagi teman-teman. Jadi ini kita lurus saja ya teman-teman ya. Ini kalau kita di sebelah kanan kita ini pintu keluar ya, tol Bekasi Barat ya teman-teman ya. Ini kita lurus saja. Di depan kita ini ada pecah dua ya teman-teman ya. Ada jalur cabang, ini kita ambil posisi ke sebelah kanan ya teman-teman ya. Jadi kalau sebelah kiri itu ke apa namanya, kita akan balik lagi ya. Di situ ada putaran balik kalau sebelah kiri di kolong flyover itu untuk balik lagi ke arah belakang kita ya teman-teman. Ini depan kita ini mobil kontainer tapi kayak kepalanya aja nih. Dia lagi nggak bawa apa namanya buntutnya ya teman-teman ya. Jadi kenceng juga ya mobilnya ya kalau misalnya dia nggak bawa buntut ya. Ini di bawah kita ini adalah jalan tol ya teman-teman ya. Ini kita lurus saja teman-teman. Nah di depan kita ini akan ada pecah dua lagi. Ini kita ambil jalur ke sebelah kiri ya teman-teman ya. Ini sebelah kanan kita ini ada hotel ini kayaknya nih. Hotelnya gede ya teman-teman ya. Fairfield. Saya baca kalau nggak salah Fairfield. Oh iya benar Fairfield by Marriott. Ini kalau lurus kita ke arah Terminal Bekasi Tambun ya. Kalau kanan ini ke arah Pekayon Jati Asih Pondok Gede ya teman-teman ya. Ini kita lurus saja teman-teman. Jadi jangan ambil jalur ke sebelah kanan ya teman-teman. Nah ini depan kita ada pecah dua lagi teman-teman ya. Ini kita ambil jalur ke sebelah kiri ya teman-teman ya. Ini kita naik flyover ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau sebelah kanan ini juga bisa, cuman agak sedikit macet ya teman-teman ya. Karena di depan itu akan ada lampu merah. Jadi ini kita ambil sebelah kiri ya. Ini arah Bantar Gebang Cilengsi ya teman-teman ya. Ini kita naik flyover teman-teman. Oh ya. Oh deh. Oke teman-teman, ini di depan kita ada persimpangan lagi ya teman-teman ya. Ini kalau lurus ke arah Bantar Gebang ya.
Kalau kiri ini ke arah Rawalumbu ya teman-teman ya, daerah Pengasinan Rawalumbu ya. Ini hari ini cukup padat ya, banyak mobil-mobil besar juga ya teman-teman ya. Ya ini ya teman-teman ya, di depan kita ini ada pecah dua. Kalau kiri ini ke arah Rawalumbu ya teman-teman ya. Ini kita lurus aja ke daerah Cilengsi ya teman-teman ya. Jadi memang untuk jalur puncak 2 ini gitu ya. Terakhir kali saya lewat juga sudah banyak ya. Jadi dari marketingnya itu nawarin brosur-brosur ya teman-teman ya, terkait dengan rumah-rumah ya teman-teman ya. Jadi kalau dilihat sih ke depannya itu sepertinya prospek terkait dengan properti di Puncak 2 mungkin saja bisa berkembang ya teman-teman ya. Karena memang ya seperti tadi yang saya katakan bahwa kalau di jalur yang biasa, yang utamanya ya teman-teman ya, untuk ke arah puncak itu memang itu padatnya itu sudah melegenda ya teman-teman ya. Jadi pada saat liburan itu memang jalur puncak itu yang utama itu memang dipenuhi para wisatawan ya yang ingin berlibur ke daerah puncak, sehingga selalu akan ada antrian ya, antrian kepadatan terkait dengan kendaraan ya teman-teman ya. Nah, jalur puncak 2 itu bisa menjadi salah satu alternatif teman-teman, karena kalau dilihat itu jalur tersebut memang saat ini belum terlalu banyak ya kendaraan yang lewat ya teman-teman di sana ya. Jadi sudah cukup ramai, tapi memang masih ramai yang di utama teman-teman. Jadi nanti prospek ke depannya itu sepertinya memang lebih akan lebih ramai itu seperti ya teman-teman. Oke teman-teman, ini di depan kita ada jalur pecah dua lagi ya teman-teman ya. Ini kita ambil di sebelah kanan ya teman-teman ya. Ini apa namanya, kita naik ke flyover ya teman-teman ya. Jadi kita jangan lewat bawah ya teman-teman ya. Udara juga saat ini sangat cerah ya teman-teman ya. Jadi lumayan ini ya, lumayan panas ya teman-teman ya. Ya mudah-mudahan sih nanti sampai dengan sore ya itu nggak hujan ya teman-teman ya. Jadi biar lebih apa ya, biar lebih enak juga kita jalannya ya teman-teman ya. Jadi kalau nanti teman-teman mau ke daerah puncak ya, melewati Jonggol ya, nanti kalau mulainya juga dari Bekasi ya, pesan saya sih ya hati-hati aja teman-teman, karena jalur ini banyak kendaraan-kendaraan besar ya teman-teman ya, banyak truk, banyak kontainer ya. Karena juga tadi di ya kalau kita lihat di sepanjang jalan ini juga banyak seperti ya pabrik-pabrik ya teman-teman ya. Jadi selain apa namanya mobil-mobil pengangkut sampah ya untuk ngebuangnya di Bantar Gebang ya, ini juga banyakkan mobil-mobil kayak truk kontainer ya yang mungkin juga dari pabrik-pabrik tersebut ya, mau nganter barang-barang mungkin teman-teman ya. Oke teman-teman, ini apa namanya, kita masih di jalur ke arah Cilengsi ya teman-teman ya. Jadi di depan kita ini jalan tol ya teman-teman ya. Ini ada ke arah jalan tol ya. Jadi kalau
Di depan ini nanti di simpang ini kalau belok kiri itu ke arah Cimanggis, Cibitung ya teman-teman ya. Ini kita lurus aja ke arah Cilengsi. Ini ada lampu merah ya teman-teman ya. Ini kita nanti lurus saja ya. Jangan belok kiri ya teman-teman ya. Nanti bisa ditangkap Pak Polisi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini di depan kita teman-teman ya ada belok ke kiri ya teman-teman ya. Jadi ini kita ke kiri ya teman-teman ya. Ini ke arah Jonggol ya. Kalau kanan itu dia ke arah Cilengsi ya teman-teman. Ini kita belok kiri. Nah di sini setelah kita belok kiri teman-teman ya. Jadi nggak jauh dari belokan tadi kita belok kanan ya teman-teman ya. Ini masuk ke dalam atau melewati perumahan ya teman-teman ya. Ini perumahan apa itu, Medland Transyogi. Nah ini kita belok kanan ya teman-teman ya. Nah ini sebelah kiri, kanan dan kiri kita ini banyak toko ya teman-teman ya. Ini ada apa namanya, ada toko terkait dengan kebutuhan rumah ya teman-teman. Ini ada jual tas, ada sepeda-sepeda juga ya, ada eh, baju-baju juga ya di sini teman-teman ya. Nah itu di sebelah kanan kita juga ada tempat makan ya. Ini ada swalayan juga. Nah ini di depan kita ada bundaran ya teman-teman ya. Ini bundaran Medland. Ini kita lurus aja ya teman-teman ya. Jadi jangan belok-belok ya. Ini sebelah kiri kita ada Metropolitan Mall ya teman-teman ya. Metropolitan Mall Cilengsi ya. Ini gede juga ya perumahannya ya teman-teman ya. Jadi kayaknya sih ini yang kita lewatin ini kawasan apa namanya, mungkin kawasan perniagaannya ya. Jadi banyak toko-toko ya. Jadi kalau untuk perumahannya ini ya, ini kayak teman-teman di sebelah kiri kita gitu ya. Jadi ada sendiri-sendiri ya teman-teman, kayak semacam apa ya, klaster kali ya. Nah, ini sebelah kanan kita ada Hotel Diara ya teman-teman ya. Jadi ini kayak apa sih, kayak kota di dalam kota ya. Nah ini ada bundaran ya teman-teman ya. Jadi dari sejak belok kanan tadi itu sampai dengan saat ini ada 3 bundaran ya teman-teman ya. Jadi ini lurus saja teman-teman ya. Nah sebelah kiri kita ini ada rumah sakit Hermina ya teman-teman ya. Hermina Mekarsari. Nah ini kita di depan kita ada pecah dua. Kiri ini ke arah Jonggol ya. Jonggol Bandung. Kalau kanan ini ke arah, bisa ke arah Jakarta teman-teman. Ini kita belok kiri ya teman-teman ya. Jadi kita menuju ke arah Jonggol. Nah, di sini kita lurus aja terus ya teman-teman ya, sampai dengan nanti nyampai ke daerah Jonggol ya teman-teman ya.
Nah, ini di sebelah kanan kita ya teman-teman ya. Ini ada pintu masuk apa ini? Taman buah ya, teman-teman ya. Taman buah Mekarsari ya, teman-teman ya. Jadi eh, apa namanya? Tapi kurang ini ya, apa sekarang kurang kayak sepi ya, teman-teman ya, kurang rame ya. Nah, ini kita lurus aja ya, teman-teman ya. Oh, ini ada mobil nih lawan arah nih. Bahaya itu ya. Nah, ini sebelah kiri kita ada perumahan ya teman-teman ya, Grand Mekarsari Residen ya teman-teman ya. Tuh kayaknya perumahan-perumahan orang-orang kaya kayak teman-teman ya. Kayaknya bagus-bagus itu rumah di dalam ya. Nah, ini di sebelah kanan kita ada ya Mekarsari tadi teman-teman masih, tapi ternyata ada Water Kingdomnya juga ya teman-teman ya. Jadi ada kayak kolam renang ya buat umum ya teman-teman ya. Jadi kalau nggak salah itu dulu Jonggol ini rencananya mau menjadi ibu kota ya teman-teman ya. Cuman nggak tahu gimana ya, itu gagal ya teman-teman ya, gagal atau tidak jadi dipindahkan ke Jonggol ini teman-teman ya. Ini ya, ini sudah mulai berjalan lagi ya terkait dengan pembangunannya khususnya properti-properti ya teman-teman ya. Karena ya tadi mengingat bahwa Jonggol ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk wisatawan yang ingin ke arah puncak ya, puncak pas Bogor ya teman-teman ya. Karena kalau melewati jalur biasa itu memang cukup ramai dan cukup padat ya teman-teman ya. Nah, ini sebelah kiri kita ada perumahan nih teman-teman, nih ada perumahan Citraland. Itu apa itu ya? Tugu apa itu? Ini orang-orang kaya kali ya teman-teman ya. Kayaknya bagus itu. Emang ya. Emang ya. Ini tadi dari tadi saya sempat lihat ada di beberapa titik jualan durian nih teman-teman ya. Ini apakah memang lagi musim ya? Jadi eh, wanginya itu, waduh, semerbak ya teman-teman. Aduh. Tapi ya nggak tahu juga, maksudnya durian itu durian dari daerah mana ya teman-teman ya? Apakah durian dari daerah sekitar sini ya, atau mungkin durian dari kiriman dari daerah ya teman-teman ya? Tapi yang jelas itu tadi beberapa kali saya cium wanginya itu, oh, wangi banget ya teman-teman ya. Jadi pas lagi jalan gitu kan ada orang jualan durian itu, jadi bau durian itu, wangi duriannya wangi banget gitu loh. Ini kita lurus saja ya teman-teman ya. Ini di sebelah kanan kita juga ada perumahan orang-orang kaya ya teman-teman ya. Grand Nusa Indah ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa punya satu. Amin. Siapa tahu ya. Oke teman-teman, ini di sebelah kanan kita ini ada danau ya teman-teman ya. Ini situ apa ini? Situ Tunggilis ya teman-teman ya. Ini juga ada apa tuh tadi, ada perahu naga ya teman-teman ya. Itu kayak buat muter-muter ya.
Oh itu agaknya bisa ngeluarin api nggak teman-teman? Ini sebelah kiri kita ada Mister DIY ya teman-teman ya. Jadi memang sepanjang jalur ini untuk badan jalannya termasuk yang besar ya teman-teman ya. Jadi lebar ini. Cuman memang ya perlu hati-hati ya di jalur ini ya, karena dari arah yang berlawanan ini memang di tengah-tengahnya ini tidak ada pembatas ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya mau berjalan malam juga ya hati-hati juga, takutnya ya namanya malam gitu ya, mungkin pencahayaannya kurang jadi nggak terlalu kelihatan mungkin dari arah berlawanan ya. Terus juga kalau mau nyalip juga ya diperhatiin ya teman-teman ya, karena ya takutnya ya adu banteng ya teman-teman ya dari kendaraan yang berlawanan. Karena memang di sini juga mobilnya kenceng-kenceng ya teman-teman ya, mau mobil yang kecil ya maupun terkait dengan truk-truknya ya teman-teman ya. Jadi kayaknya apalagi yang truk-truk yang mungkin yang kosong ya teman-teman ya, yang nggak ada bawaannya itu kayaknya larinya lumayan kenceng ya. Nah ini, oh ini kan kosong ya teman-teman tuh, nggak terlalu banyak tuh bawaannya. Ngeri juga ya teman-teman itu ya. Kalau nggak hati-hati kan, kalau misalnya mobil-mobil gede kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kan kalau untuk ada apa-apa langsung berhenti mendadak itu kayaknya juga agak susah ya teman-teman ya. Karena dia kenceng gitu ya. Jadi apa namanya, pada saat tiba-tiba ada sesuatu yang mendadak di depannya itu agak sulit untuk menghindar itu kayaknya kalau mobil-mobil besar kayak gitu. Jadi ya lebih utamakan terkait dengan keselamatan ya teman-teman ya kalau di jalur ini. Karena pada dasarnya jalurnya ini sebenarnya enak teman-teman. Jadi badan jalannya gede gitu ya, lebar. Terus juga untuk jalannya juga tidak terlalu apa ya, termasuk overall termasuk yang bagus ya, aspalannya jadi nggak terlalu banyak yang bolong ya. Mungkin ada di 1-2 titik yang bolong-bolong ya, tapi itu nggak banyak teman-teman. Jadi jangan apa namanya, jangan sampai lengah ya kalau misalnya lewat sini teman-teman. Takutnya nanti karena terlalu asik gitu ya bawa motor di sini gitu kan, bawa kendaraan di sini, akhirnya pada saat mau apa namanya, mau nyalip ya atau mau mendahului gitu kan, nggak ngelihat kondisi sekitar. Nah itu hati-hati teman-teman, bahaya. Karena di sini nggak ada dominasi mobilnya, misal mobil kecil atau mobil besar ya teman-teman ya. Ini hampir semuanya kayaknya sama nih dominasinya. Mobil kecilnya banyak, mobil gedenya juga lumayan banyak juga ya teman-teman ya. Jadi ya tetap selalu jaga keselamatan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya itu ya lebih baik ngalah-ngalah dikit aja ya teman-teman ya. Atau juga nggak akan rugi ya kalau kita ngalah-ngalah ya teman-teman ya. Nah ini di sebelah kiri kita ini ada rumah sakit nih teman-teman, rumah sakit RH Satibi ya teman-teman ya. Ini RSUD Cilengsi ya, di sebelah kiri kita itu. Nah ini udah banyak yang jual bendera ya kiri kanan ya, karena mungkin udah tinggal 1 bulan lagi ya mau menuju ke hari raya kemerdekaan negara kita ini ya teman-teman. Nah ini di sebelah kanan kita ini ada patung kuda nih teman-teman ya. Ini Citra Indah City ya teman-teman ya. Ini patung kudanya, oh apa namanya, kayaknya dulu warnanya putih, sekarang udah mulai mungkin karena berdebu ya teman-teman ya. Jadi ya mulai agak-agak berubah warna ya teman-teman ya. Itu kayaknya mungkin entah debu atau mungkin entah karena cuaca ya, panas hujan ya, mungkin warnanya juga jadi berubah ya teman-teman ya.
Nah, ini sebelah kiri kita ya, kita lihat nih kan banyak nih yang jual-jual bendera ya, ada bambu-bambunya juga ya teman-teman ya. Ini bensin motor saya tinggal 2 nih teman-teman nih, 2 bar nih. Eh, Mungkin nanti ya dikit lagi lah saya isi bensin ya. Jadi kalau mau lewat jalur Puncak 2 ini teman-teman, terkait dengan bensinnya juga harus diperhatiin ya teman-teman ya, karena setahu saya itu di sepanjang jalur Puncak 2 itu belum ada pom bensin ya, kecuali di bawah-bawahnya ya teman-teman ya, itu dekat Jonggol itu masih ada pom ya teman-teman ya. Cuman makin ke atas itu pomnya juga udah kayak belum ada sih teman-teman ya, waktu terakhir kali saya lihat itu belum ada. Jadi ya biar aman ya teman-teman ya, jadi biar nggak deg-degan juga pada saat jalan gitu ya, lebih baik ya diisi aja dulu bensinnya, dipenuhin di bawah, sehingga selama perjalanan itu kita tenang ya teman-teman ya. Karena memang kan dari Jonggol ini kan ke mana, ke daerah Puncak ini kan didominasi perjalanannya itu menanjak teman-teman ya. Jadi eh, butuh apa ya, butuh bahan bakar yang lumayan ya kalau menanjak ini kan, kalau dibandingin jalannya itu mendatar ataupun turunan ya, itu menanjak ini butuh banyak bahan bakar ya teman-teman ya. Apalagi mungkin yang teman-teman yang melewati situ mungkin berdua ya, boncengan naik motor ya. Jadi ya itu kan otomatis kan bebannya juga agak menjadi bertambah ya, sehingga butuh lebih banyak lagi bensin ya, atau bensinnya yang akan menjadi lebih banyak yang akan terpakai, sehingga kalau bensin kita nggak diperhatiin pas mau naik ke atas itu juga agak-agak apa ya, agak-agak kita juga worry ya, khawatir juga takutnya nanti di atas habis gitu ya. Jadi nanti kan kalau udah habis susah ya teman-teman ya. Ya mungkin ada ya jual-jual bensin eceran mungkin ada, tapi ya kalau pada saat itu motor kita habis bensinnya nggak di deket apa namanya, nggak di deket pom bensin eceran, itu kan agak susah juga teman-teman ya. Nah ini kita ambil sebelah kiri ya teman-teman ya. Ini kalau ke kanan ini kan ke arah pusat kota Jonggol kalau nggak salah ya. Ini ada ada Tugu ini ya, Tugu Jonggol ya, Tugu apa itu tadi tuh? Tugu KB kalau nggak salah. Nah ini kita lurus saja teman-teman ya. Nah ini eh, toko baju ya teman-teman ya. Ini sebelah kiri kita ada Puri Harmoni Jonggol ya. Ini gede-gede juga ya di dalam ya rumahnya. Nah ini ada tempat makan nih teman-teman nih, ayam kampung bakar nih, Bapak Haji Juhana tadi kalau nggak salah baca saya ya teman-teman ya. Jadi itu kayaknya konsepnya itu tempat makannya sekalian apa ya, bisa ya konsepnya alam ya teman-teman ya. Jadi sambil sambil makan, sambil lihat-lihat mungkin padi-padi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini kita di depan kita ini kita belok kanan ya teman-teman ya. Jadi di sini nanti kita akan naik ya sampai ke daerah Puncak ya teman-teman ya.
Ini kalau belok kiri itu kalau ke lurus terus itu teman-teman, atau belok kiri itu kita bisa ke arah Cianjur ya teman-teman ya. Nah ini kita belok kanan ya. Nah ini jalur ini eh, rata-rata naik semua ya teman-teman ya, tanjakan semua, sehingga ya tadi yang seperti yang saya sampaikan bahwa agar dipenuhin dulu teman-teman untuk bahan bakarnya ya. Nah ini dari bawah ini, nah ini kita belok kiri dulu ya teman-teman ya. Ini alun-alun ya kayaknya teman-teman nih, alun-alun Jonggol ya. Ini ada lapangan di tengah-tengahnya nih. Ini kayaknya kalau malam banyak yang jualan makanan nih teman-teman ya. Nah, di sini kita belok kiri ya teman-teman ya, ke daerah Sukamakmur ya. Kalau lurus itu ke arah Cibubur Cilengsi ya. Ini kita belok ke arah kiri ya teman-teman ya. Nah, ini seingat saya nih nggak jauh dari sini tuh, kalau nggak salah ya teman-teman ya, ada satu pom bensin teman-teman. Jadi sebelum kita nanti naik ya ke arah puncak Bogor ya, di sini ada satu pom bensin ya. Jadi saran saya ya paling lambat ya diisi di sini ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang bensinnya udah tinggal sedikit ya atau kurang, eh, lebih baik dipenuhin teman-teman, karena jalur yang akan dilewati sebenarnya enak teman-teman, cuman terkait dengan derajat kemiringannya itu banyak banyak apa ya, banyak kemiringan yang termasuk yang lumayan miring ya teman-teman ya, sehingga itu nanjaknya itu pasti akan butuh banyak bahan bakar ya teman-teman ya. Jadi lebih baik sih dipenuhin teman-teman ya. Jadi kalau udah penuh kan nanti uh, andai kata kita mau lewat jalur yang seperti itu tuh, yang kemiringannya lumayan, itu kita udah gak terlalu khawatir ya bakalan bensinnya habis, atau mungkin nanti nyari-nyari bensin eceran lagi gitu ya. Jadi udah lumayan tenang ya teman-teman ya. Oh ya. Nah itu di depan kita ya teman-teman ya, itu ada Pertamina ya. Jadi saya juga mengisi bensin dulu teman-teman ya. Di sini ya saya pengen penuhin dulu. Jadi ya jalan juga tenang ya teman-teman ya.